Unjuk rasa ormas di depan kantor Wali Kota Jakarta Timur berakhir ricuh. Masa menuntut bertemu Wali Kota terkait proyek pembangunan rumah. Unjuk rasa Ormas Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) di depan kantor Wali Kota Jakarta Timur siang tadi diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi saat massa memaksa masuk menemui Wali Kota, namun dihadang oleh petugas keamanan. Permintaan massa tidak diindahkan petugas, massa nekat merangsek masuk ke halaman kantor Wali Kota. Massa menuntut bertemu Wali Kota Jakarta Timur Muhammad Anwar terkait pembangunan perumahan di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Akibat aksi saling dorong, salah satu anggota ormas mengaku mengalami kekerasan saat diamankan petugas keamanan. Setelah saya dipukul oleh Pamdal. Dan kata-kata saya ini saya bertanggung jawabkan. Siap gitu. Jawabkan. Saya bertanggung jawab dengan kata ini. Depan aparat kepolisian, depan petugas dari Wali Kota Jakarta Timur. Perhatikan kata-kata saya. Massa protes karena pembangunan perumahan berdampak pada lingkungan. Selain itu, warga sekitar yang tergusur oleh pembangunan perumahan belum mendapatkan uang kompensasi yang sesuai. Dalam aksinya, massa juga memblokade satu ruas jalan dan mengakibatkan arus lalu lintas terganggu hingga menyebabkan kemacetan. Pemirsa, petani di Kabupaten Tuban, Jawa Timur menghadang 3 truk pengangkut pupuk bersubsidi yang melintas di desa mereka. Mereka menghadang truk karena sulit mendapatkan pupuk bersubsidi. Petani Desa Jadi, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban nekat menghadang 3 truk pengangkut pupuk bersubsidi yang melintas di desanya karena sulit mendapatkan pupuk. Petani yang menderita krisis pupuk ini langsung membongkar paksa truk pupuk di tepi jalan. Para petani menggelar aksi ini untuk menarik perhatian pemerintah agar memperhatikan pasokan pupuk untuk petani. Para petani mengaku akhir-akhir ini semakin sulit mendapatkan pupuk subsidi. Perwakilan distributor pupuk subsidi mengatakan pupuk subsidi untuk para petani sebenarnya sudah terjadwal. Karena kita itu nggak ada sama sekali di kios-kios, nggak ada, kita mau beli. Kebetulan lewat sini kita hadang semua. Memang sulit Pak nyari pupuk ini? Memang nggak ada sama sekali, nggak ada di kios-kios, nggak ada. Jadi ini tadi sudah disepakati ya bahwa pupuk ini tetap dikirim ke tujuan semula yaitu Kecamatan Babakan. Kemudian untuk yang di Desa Jadi ini nanti dipastikan oleh distributor. Setelah dimediasi camat dan petugas keamanan setempat, para petani akhirnya melepas truk pupuk subsidi yang mereka adang. Petani mengeluhkan pupuk karena kebutuhan pupuk bersubsidi ini hanya tersedia 30% dari total kebutuhan para petani di masa tanam. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Sejumlah serikat buruh hari ini menyerahkan berkas gugatan Undang-Undang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi. Meski tidak menggelar unjuk rasa, aparat keamanan disiagakan di sekitar gedung MK hingga kawasan Patung Kuda. Puluhan buruh dari sejumlah serikat pekerja ikut mengawal penyerahan berkas gugatan Undang-Undang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi. Meski datang dengan membawa mobil komando dan membawa sejumlah spanduk, tidak ada agenda unjuk rasa yang digelar para buruh hari ini. Sejumlah penjagaan dari kepolisian juga terlihat di depan Mahkamah Konstitusi hingga ke Patung Kuda. Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Keamanan Mahfud MD menegaskan meskipun Gatot Nurmantio tidak menghadiri penganugerahan Bintang Mahaputra Adi Pradana oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, namun penghargaan tersebut tetap akan diberikan kepada mantan Panglima TNI tersebut. Penghargaan kepada Gatot itu membuat gaduh di masyarakat lantaran sikap politik Gatot sering berseberangan dengan pemerintah. Untuk membahas gaduhnya penghargaan untuk Gatot sudah bergabung bersama kami Ahmad Yani, Ketua Komite Eksekutif kami, dan Immanuel Ebenezer, Ketua Umum Jokowi Mania. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore Mbak. Baik, kita ke Pak Ahmad Yani terlebih dahulu. Pak Ahmad Yani, apakah ada alasan Pak Gatot tidak datang ke Istana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad Yani, apakah ada alasan tertentu kenapa Pak Gatot tidak datang ke Istana? Ya, yang pertama
Ya, yang pertama Pak GN setelah komunikasi dengan kita adalah memang menerima ya, adalah kehormatan bagi dia pribadinya, tapi juga kan pada waktu penghargaan itu kedudukan beliau kan sebagai Panglima TNI, sebagai institusi terutama sekali kepada ribuan prajurit yang selama ini bertugas. Artinya kan hadiah atau bintang kehormatan tidak hanya dicanangkan kepada personal Pak Gatot, tapi juga kepada kelembagaan dan kepada seluruh prajurit. Namun Pak Gatot, karena itu adalah anugerah atau bintang kehormatan dari negara, Pak Gatot menerima bintang anugerah tersebut karena tidak etis sebagai warga negara diberikan penghargaan tidak menerima. Jadi sekali lagi ingin kami mengatakan Pak Gatot menerima penghargaan tersebut. Namun memang ya beliau tidak bisa hadir di istana dalam rangka penyematan itu ada berbagai macam pertimbangan. Pertimbangan yang pertama adalah tadi sebagaimana yang saya dapat informasi dari Pak Gatot itu adalah dalam rangka pandemi COVID-19 ini, di mana prajurit yang sedang terus berjuang tanpa pamrih membantu mengatasi pandemi. Sebagai mantan prajurit selayaknya Pak Gatot juga berempati dan bersimpati kepada prajurit yang sedang berjuang bersama-sama menangani masalah pandemi. Itu yang pertama yang dia kemukakan. Yang kedua adalah sebagaimana juga dikemukakan oleh Pak Maijen TNI Purnawirawan Tibi Hasanuddin, ini senior saya, abang saya, mantan sekretaris militer pada tahun 2001-2005 yang sekaligus pada masa dulu bertugas sebagai sekretaris Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan, menyatakan bahwa rencana pemberian bintang Mahaputra kepada Pak Gatot tidak biasa, mengingat pemberian tanda kehormatan semacam ini biasanya diberikan menjelang hari kemerdekaan 17 Agustus. Nah, untuk pengantaran gelar pahlawan nasional diberikan sebelum peringatan Hari Pahlawan Nasional tersebut. Ketiga, Pak Gatot itu mengatakan secara pribadi merasa utamanya pada saat menjabat Panglima TNI adalah tugas negara yang diperintahkan atau yang diberikan beban amanah langsung oleh Bapak Presiden, tentunya Pak Jokowi kepada Pak GN atau Pak Gatot Nurmantio hingga selesai bertugas. Belum dapat ada hal-hal yang memang diamanakan oleh Pak Jokowi sebagai presiden yang belum bisa diselesaikan oleh Pak GN, yang diharapkan memang penyelesaian itu kepada pejabat-pejabat penggantinya. Jadi ada 3 hal itulah yang menyebabkan Pak GN tidak bisa datang ke istana untuk menerima bintang penyematan bintang Tanda Jasa. Saya kira itu yang dikemukakan oleh Pak GN. Anda satu dari sekian pihak yang berseberangan dengan pemerintah. Kencang sekali Anda menilai bahwa Pak Gatot tidak layak menerima penganugerahan bintang Mahaputra Adi Pradana ini. Bagaimana Anda melihat penghargaan ini di tengah juga ketidakhadiran beliau? Ini salah satu syarat dari orang yang mendapatkan bintang jasa kan adalah orang yang memiliki integritas moral. Itu di Undang-Undang Nomor 25 poin B kalau tidak salah. Nah, kita melihatnya Pak Gatot ini sosok yang tidak pantas dan tidak layak untuk mendapatkan bintang jasa itu. Pertimbangannya kenapa? Orang ini memang minim integritas. Orang ini rendah moral menurut saya. Contoh paling sederhana ketika dia mendukung kawan-kawan buruh atau demonstran melakukan penolakan terhadap Undang-Undang Omnibus Law. Kemudian ketika banyak korban, beliau tiba-tiba bilang bahwa Undang-Undang Omnibus Law itu sangat mulia. Nah, ini menurut kita, ini menjadi catatan kita lagi bahwa orang ini memang tidak layak. Apa yang bisa dicontoh dari Gatot? Oke, soal bahwa ini adalah karir 36 tahun beliau sebagai seorang prajurit, tidak ada kaitannya dengan lepas purnawirawan dan sebagainya? Saya tidak melihat soal itunya. Kita melihat endingnya. Hari ini Gatot tidak memiliki integritas. Baik. Oke. Bang Yani, soal integritas ini. Ya, saya kira silakan saja pandangan tersebut. Tapi kan penghargaan ini dalam kapasitas tadi sebagaimana dikemukakan oleh Pak Gatot Nurmantio itu adalah dalam kapasitas dia pada waktu menjabat Panglima TNI. Terus masalah menyangkut bantahan integritas kita bisa masih berdebat dengan berbagai macam argumentasi apa standar dan ukuran yang tersebut yang dikemukakan seperti itu. Ya.
Kalau menyangkut masalah apa yang dikemukakan, memang dari sejak awal Pak GN baik secara personal maupun secara institusi yang ada di koalisi ini, memang kita menilai betul bahwa undang-undang Omnibus Law itu masih banyak persoalannya sampai saat ini. Jadi pandangan dan pikiran kita itu tidak bisa dikualifikasikan, tidak bisa dikategorisasikan menjadi orang yang tidak bermoral. Begitu banyak orang menjadi tidak bermoral, para guru besar, para pakar-pakar hukum tata negara, ya kan, bahkan guru besarnya atau pembimbingnya Pak Mahfud sendiri adalah memberikan penilaian hal seperti itu. Saya kira terlalu simplikasi, terlalu prejudice yang besar kalau mengangkapkan dengan kategori dan kriteria hal-hal yang seperti itu. Tapi itu hak orang kami, buat kami tidak ada masalah orang untuk memberikan penilaian baik atau tidak. Nanti kan masyarakat dan publik lah yang memberikan penilaian hal-hal yang seperti itu. Melakukan vlog dengan pernyataannya di media sosial. Artinya gini, negara memang tidak salah memberikan orang-orang yang terhormat untuk mendapatkan bintang jasa. Tapi dalam proses bintang jasa itu ada syarat dan ketentuan. Nah, salah satu butir ketentuannya adalah mereka yang memiliki integritas dan moral. Apakah Pak Gatot ini punya integritas? Menurut kami tidak. Apakah orang ini punya moral yang baik? Tidak. Kemudian dia punya jasa di TNI, itu persoalan lain. Apakah beliau juga punya kemampuan untuk mensejahterakan prajurit ketika menjadi panglima? Kita punya data loh. Berapa banyak prajurit TNI masih ikut minim lah ininya, hidupnya kasihan. Artinya gini, Pak Gatot kalau berpolitik kita tidak larang. Pak Gatot mau jadi presiden tidak dilarang. Oke. Bang Noel, apapun manuver politiknya. Bang Noel, bukankah terkesan naif sekali hanya menilai soal ketidakpantasan moral seseorang hanya karena pernyataannya saja, bukan dari rekam jejaknya sebagai seorang prajurit? Aduh, kalau nanti kita tracking rekam jejaknya dia lebih malu lagi, kasihan dong. Ya kita nggak mau merendahkan martabat orang lah. Udah cukup dengan Omnibus Law kita kasih tahu lah tuh. Kalau dengan yang lain-lain, nanti kalau kita ngerembet yang lain-lain dia malu lagi nanti, kasihan. Oke. Nanti kalau kita buka persoalan-persoalan yang lainnya, gimana rasa malunya orang ini? Oke. Silakan Pak Ahmad Yani tanggapannya. Saya kira sila aja, kan dunia sekarang kan dunia terbuka. Kalau kita menyangkut masalah orang mengkritisi, menolak, bahkan tidak bisa menerima undang-undang Omnibus Law dianggap ada orang yang tidak bermoral, saya kira saya tidak bisa memahami cara berpikir dan logika berpikir seperti itu. Tapi hak orang untuk menilai apa bermoral tidak bermoral, tapi kan jelas ada kriteria dan tanggung jawab yang luar biasa. Tadi kalau menyangkut masalah dalam mensejahterakan TNI itu kan menyangkut politik anggaran. Politik anggaran itu kan tidak ditentukan oleh Pak Gatot. Politik anggaran itu yang ditentukan adalah politik keuangan antara pemerintah dan DPR dan seperti itu. Saya kira buka saja. Ini zaman terbuka. Kalau memang data-datanya kuat bagus. Kalau data-datanya tidak kuat, data-datanya tidak valid, berarti kan yang membuka itu kan harus berkonsekuensi logis dari mempertanggungjawabkan apa yang dikemukakan. Di dalam negara yang demokrasi, orang boleh menyatakan tidak setuju atau menyetujui terhadap seseorang dengan argumentasi tertentu, tidak berdasarkan adalah prejudice yang tertentu. Buka saja, nggak ada persoalan. Kalau memang ada data-data kita Pak Gatot siap kok untuk membuka itu. Bahkan justru ada yang dikemukakan oleh Pak GN itu yang diberikan tugas. Sikap inkonsistensi Pak Gatot menurut kami, orang ini tidak memiliki integritas. Orang disuruh didukung demo-demo besar-besaran, kemudian ketika jatuh korban, beliau bilang langsung bahwa undang-undang Omnibus Law ini sikap yang mulia, punya cita-cita yang mulia, apa? Gitu loh. Mau beroposisi konsisten dong. Orang dilihat dengan sikapnya. Saya kira kalau membacanya itu tidak bisa membaca angle sepotong-sepotong. Dia harus melihat dari latar belakang dan konteks apa yang dibicarakan. Gitu loh. Jadi nggak ada urusannya persoalan Pak Gatot menolak. Justru yang kita kaget itu sikap inkonsistensi Pak Gatot. Dari menolak tiba-tiba melihat undang-undang Omnibus Law ini adalah undang-undang yang cukup mulia. Nggak malu. Malu dong. Beliau ini sosok mantan panglima, prajurit. Ini orang hebat loh, gak gampang jadi panglima di publik ini. Lalu bagaimana orang kayak begini bisa dicontoh menjadi teladan buat publik? Oke.
Bang Yani silakan. Betul. Terkesan klise sekali apabila penghargaan diberikan pada saat ini dan ada anggapan seperti ini. Bagaimana tanggapan Anda? Saya kira penilaian yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini dengan seperangkat tim penilaiannya, dengan kriteria-kriterianya kita tidak mudah, dan Pak Gatot juga tidak pernah meminta untuk diberikan bintang penghargaan. Jauh sebelumnya Pak Gatot sudah menerima 4 bintang penghargaan seperti itu. Kalau menyangkut konteks undang-undang Omnibus Law, saya kira harus lihat konteks relevansi pada waktu dia menyampaikan dan muatannya, hal-hal yang seperti itu dengan substansinya. Oleh karena itu kita tidak bisa memenggal-menggal pernyataan-pernyataan orang sehingga akhirnya membuat insinuasi pernyataan tersebut seolah kita mengambil jumping kesimpulan, ya kan, menilai orang menjadi orang yang tidak bermoral, orang yang tidak punya integritas. Saya kira terlalu prematur, sekarang terlalu prajudes lah hal-hal yang seperti itu. Enggak prematur, semua itu ada urutannya Pak Yani. Tidak mungkin saya ngambil secara parsial. Gitu loh. Kita lihat bahwa real Pak Gatot support kawan-kawan yang ingin menolak Omnibus Law, beliau sangat supporting banget. Kemudian ketika terjadi jatuh korban banyak, beliau bilang bahwa undang-undang Omnibus Law cukup mulia. Yang begini yang kita mau jadikan teladan. Begini orang yang pantas untuk jadi pemimpin. Nggak bisa. Gitu loh. Saya baru pada satu kasus ini. Mungkin banyak kasus-kasus yang lain yang nggak menjadi teladan Pak Gatot ini. Oke, terima kasih. Di era digital begini, tidak terlalu sulit kok mencari jejak rekam seseorang. Oke. Itu termasuk saya, termasuk kita semua. Ya, terima kasih atas waktu Anda berbincang bersama kami. Bang Immanuel Ebenezer dan juga Pak Yani dari KMI sudah berbincang bersama kami.